Pada tanggal 6 dan 9 Agustus, kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan bom oleh sekutu, membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Akan tetapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Vikana, Darwish, Chihiro Saleh, dan beberapa pemuda lainnya mendengar kabar ini melalui saluran radio Jepang dari Tokyo yang tertangkap di Radio Indonesia. Bung, apa kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bu. Apa itu dapat Jepang? Sepertinya kota Hiroshima dan Nagasaki telah dibom oleh sekutu, dan Jepang telah menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Kalau memang benar begitu, kita harus mendesak para golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Jepang sudah tidak lagi berwenang di situ. Kita harus segera memanfaatkan ini. Tapi menurut saya, Bung, proklamasi kemerdekaan jangan sampai diproklamasikan oleh PPKI, Bu. Kenapa kau berpendapat sedemikian, Bung? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ada ingin campur Jepang dalam proklamasi kemerdekaan ini. Baiklah kalau begitu, Bung. Kita sepakat untuk menolak semua hadiah kemerdekaan dari Jepang. Kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bung Saleh benar. Mari kita meminta kepada Insinyur Soekarno dan Hatta untuk segera memutus hubungan dengan pihak Jepang. Benar sekali. Kalau begitu, Bung Vikana dan Bung Chihiro Saleh pergi ke kediaman Soekarno dan memberikan kabar ini. Saya dan lainnya akan menyuruh anggota pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Ya, baiklah kalau begitu. 14 Agustus 1945 pada malam hari, Vikana, Darwish, Sukarni, dan Chihiro Saleh tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Para pemuda berkeinginan untuk menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, beberapa tokoh nasionalis juga hadir. Apa benar keterangan saudara kemari? Kami telah mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu melalui radio Tokyo yang tertangkap oleh Indonesia. Oleh karena itu, kami golongan pemuda telah mengadakan rapat dan berkumpul, dan kami semua setuju bahwa Bung Soekarno dan Bung Hatta harus segera menyusun proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang juga, dan itu tidak bisa ditawar lagi. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia begitu saja, Bung. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan dalam rapat PPKI, Bu. Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia itu harus dari usaha rakyat sendiri dan tidak ada campur dari bangsa lain. Bukan begitu, Bu. PPKI itu tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka daripada itu, kita harus rapat dengan PPKI. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bu. Kita harus bangkit dan memproklamasikan bangsa kita sendiri. Mengapa kita harus menunggu-nunggu janji Jepang? Jepang saja sudah kalah dalam perang melawan sekutu. Keputusan kita ini tidak bisa mengalahkan pasukan armada Jepang, Bu. Bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan? Coba kau bayangkan, bagaimana kita akan tegak atas kekuatan sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang selama ini kita tanggung. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah kalau begitu. Biarkan kami para golongan tua mendiskusikan hal tersebut. Baiklah kalau begitu, akan kami tunggu. Setelahnya, para anggota golongan muda menunggu di luar, sementara para anggota golongan tua membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para golongan muda ingin merdeka dengan segera. Kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkannya secara matang agar hal-hal tidak diinginkan terjadi. Saya setuju. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara menghadapi sekutu yang ingin menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita biarkan saja? Ya, lagi pula mereka ini masih terlalu muda, Bu. Mereka ini pikirannya masih terlalu pendek. Kita harus memikirkan ke depan. Harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Artinya kita semua sudah sepakat tentang hal ini. Setelah para golongan tua selesai berunding,
mereka segera menemui para anggota golongan muda yang sedang menunggu hasil keputusan mereka. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang dari golongan muda tersebut berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dan wajah mereka penuh dengan rasa kesal. Dengan demikian, usaha para pemuda dalam mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan besar. 16 Agustus 1945, pada pukul 12 dini hari, golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperti di Jalan Cikini nomor 17. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4, 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan Peta, di bawah kepemimpinan Sudanko Singgi. Para golongan muda, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Fatma. Kami di sini ingin bertemu Bung Harto dan Bung Karno. Ada apa? Apakah mereka ada? Iya, mereka ada di dalam. Sebentar ya, akan saya panggilkan. Ada apa kalian datang pagi ini? Kami ingin Anda dan Bung Karno ikut dengan kami ke tempat pengasingan. Pengasingan? Apa yang kau maksud? Ya, pengasingan. Kami akan membawa kalian ke pengasingan agar terhindar dari ancaman dan bentrokan antara rakyat dengan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatma dan anaknya serta ikut dengan kami. Itu karena menjamin keselamatan mereka. Baiklah, kami akan serahkan mereka itu. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Soebarjo pada pukul 8 pagi. Dengan keyakinan di dalam dirinya, Mr. Ahmad Soebarjo berlangsung menemui para pemuda untuk mencari tahu keberadaan Soekarno dan Hatta. Apakah saudara-saudara tahu di manakah keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, kami tidak tahu, Pak. Katakanlah padaku, aku akan menjamin keselamatan mereka dan aku akan menjamin proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pada pukul 12 siang. Apakah kau bisa bersumpah untuk itu? Kau bisa percayakan itu padaku. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Tapi nak, apakah kalian bisa mengantarkan kami ke Rengas Dengklok? Tentu, kami akan mengantarkan kalian, Pak. Sementara itu, para pemuda dan golongan tua sedang berunding. Sekarang jelaskan, mengapa kau membawa kami kemari? Maaf, Bung, tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membahas tentang proklamasi kembali. Bahasa apa lagi? Bulan tempoh hari sudah kita katakan bahwasanya kita membahas kemerdekaan dengan rapat PPKI. Benar, Bung, tapi kami semua berpendapat. Mengapa harus menunggu orang Jepang yang memerdekakan Indonesia? Mengapa harus menunggu sidang PPKI? Kami ingin memerdekakan Indonesia tanpa ada campur tangan orang Jepang. Dan itu benar. Namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kita masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika janji Jepang atas kemerdekaan Indonesia hanya janji manis, Bung? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kita harus selamanya menunggu janji manis itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, demi rakyat yang bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah negara kita sendiri. Mereka harus bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita pikirkan ini dengan kepala dingin. Ayo Bung, ikut saya. Lalu, Sharon Kosinggi membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perhelatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti tentang persiapan saudara berdua tentang proklamasi ini. Kami tahu persiapan kami belum matang. Jadi kita harus memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena waktu ini tidak datang dua kali. Tapi
Akankah kita mampu, Bung? Karena sebenarnya kita hanya sekecil ini, benar-benar sekecil ini. Tentu Bung, pasti kita memiliki jalan keluar. Dan pemuda yang ada di Jakarta sudah mempersiapkan tentang pertahanan yang akan dilakukan oleh Jepang yang tidak menerima proklamasi kita. Ya, baiklah, saya setuju. Kita akan proklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan orang Jepang. Akhirnya, rombongan dari Jakarta sampai di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Kalian baik-baik saja. Lalu bagaimana keputusannya? Keputusannya adalah kita akan melaksanakan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Setuju! Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, jika besok pasukan pemuda di Jakarta harus sudah bersiap. Jika memungkinkan, kita akan besok melaksanakannya. Baiklah kalau begitu, ayo kita kembali ke Jakarta. Selesainya perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah teks proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Tapi kita butuh tempat, Bung. Waktu kita tidak lama lagi. Apalagi pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita, apalagi membahas tentang teks proklamasi kemerdekaan kita. Saya punya ide, bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Jepang, yaitu Laksamana Maeda. Ya, saya mungkin setuju. Ayo kita ke rumah ya. Ayo. Ayo Bung, kita ke rumah Laksamana Maeda. Mengapa harus ke rumah Laksamana Maeda? Untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, mari kita ke sana. Selamat datang Bapak-Bapak. Tunggu, bagaimana kita merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Jepang? Selama kalian berada di rumah saya dapat menjamin keselamatan kalian semua. Baiklah, kalau di luar mana kami dapat merumuskannya? Silahkan berbincang di ruang makan. Saya akan pergi istirahat sejenak. Setelah berbuka puasa, para peserta rapat langsung memulai rapatnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, apakah akan ada usulan untuk naskah proklamasi yang kita bahas? Belum ada, Bu. Kami masih memikirkannya. Kalau begitu, saya ada beberapa usulan untuk naskah ini. Oh baiklah, coba bacakan usulan-usulan itu Bung. Senang hati. Bagaimana kalau kalimat pertama dalam naskah proklamasi kita ambil dari rumusan DPD PKI? Lalu rumusan apa yang akan kita ambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya. Jadi bagus. Menurutku, bagaimana kalau kalimat kedua kita ganti dengan pemindahan kekuasaan? Lebih baik, saya setuju. Baiklah, bagaimana kalau penandatanganan kita bicarakan kepada golongan muda? Setuju? Baiklah, kami setuju. Setelahnya, para golongan muda ikut dalam rapat untuk membicarakan teks proklamasi bersama para anggota golongan tua. Bagaimana, Bu? Siapa yang nanti akan menandatangani teks proklamasi ini? Ini atas dasar bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Bagaimana yang lain? Ya, kami setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika kita lakukan dengan deklarasi Amerika? Bagaimana maksudnya, Bu? Jadi, semua orang yang ada di sini akan menandatangani teks proklamasi. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh PPKI. Kenapa saudara tidak setuju? PKI adalah benar bentukan Jepang, Bu. Anggotanya juga diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini adalah usaha kita sendiri. Ya, saya pendapat dengan Anda. Lalu, siapa yang akan menandatanganinya? Bagaimana kalau Naskah tersebut langsung diserahkan kepada Sayuti Melik sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan Soekarno. Jelas, saya bersedia. Bagaimana dengan Bapak? Ya, saya dengan senang hati. Jalan tidak bermakna setuju. Bung, tolong tuliskan naskah proklamasi ini. Baiklah Bung, dengan senang hati. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya kurang tepat. Beberapa kata yang diubah yaitu kata tempo menjadi tempo dan kata Jakarta 17 Agustus 45 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8
tahun 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga, tepatnya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena alasan keamanan, maka dipindahkan di kediaman IR Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbicara sejenak. Alhamdulillah Bu, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah menampingi saya melewati masa yang cukup menguras pikiran ini. Terima kasih Tuhan, karena telah memberikan jalan kepada bangsa kami dapat melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah Bapak sudah mempersiapkan proklamasi besok yang akan berlangsung? Sudah Bu, kita akan melaksanakan upacara bendera besok yang akan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya karya Bung Supratman. Loh, bukannya kita tidak mempunyai bendera Pak? Oh iya Bu, Bapak terlupa. Bagaimana kalau Ibu menjahit benderanya sekarang? Tetapi Ibu hanya mempunyai kain berwarna merah dan putih. Apakah tidak apa-apa Pak? Tidak apa Bu, buatlah bendera yang sederhana. Sebenarnya kita sudah berusaha menyediakannya. Bagaimana jika kita namakan bendera itu Sangsaka Merah Putih Pak? Juga betul Bu, pusaka Sangsaka dan merah putih, yang berarti Sangsaka Merah Putih. Baiklah kalau begitu, Bapak beristirahatlah dulu untuk besok mempersiapkan proklamasi yang akan berlangsung. Benar, baiklah. Setelah Soekarno pergi, Ibu Fatmawati mulai menjahit bendera merah putih untuk upacara kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945. Pukul 10 WIB waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa kita. Siap Bu, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, kita mendapat suatu kehormatan untuk mengibarkan bendera merah putih untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Kepada Sangsaka Merah Putih, hormat, gerak. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, sekarang kita telah merdeka. Tidak ada lagi ikatan yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Pada saat ini kita menyusun negara kita, negara yang merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka! 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 Merdeka!